Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan, umur yang panjang serta barokah, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan rutinitas kita, yakni kuliah meskipun hanya lewat online. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi pedoman hidup kita sehingga kita bisa bertahan sampai saat ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya atas nama Elmiana Novita Ningsih, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4, akan mempresentasikan ataupun menjelaskan proses penelitian kualitatif. Nah, namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan, yaitu kepada Bapak Zainul Arifin MPD. Nah, jadi baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan bagaimana proses dalam penelitian kualitatif. Sebelum kita beranjak ke proses, terlebih dahulu kita harus mengenal apa sih yang dimaksud dengan proses penelitian kualitatif. Nah, menurut Wunsch 1998, riset kualitatif ataupun penelitian kualitatif merupakan riset empiris yang data-datanya bukan berbentuk angka-angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengutamakan pendeskripsian data menjadi informasi dengan menggunakan narasi. Nah, jadi menurut pengertian yang menurut dari Wunsch tadi, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang data-datanya berbentuk angka. Nah, jadi kebanyakan data dari penelitian kualitatif itu adalah bentuknya data. Dia bukan angka. Tapi bukan berarti di dalam penelitian kualitatif itu tidak boleh ada angka. Nah, setiap data yang kita ajukan dan ternyata terdapat angka-angka, itu bukan berarti tidak boleh di dalam penelitian kualitatif. Itu tetap ada angka di dalam penelitian kualitatif, itu tetap ada. Nah, itu disebut dengan numerik ataupun data yang menunjang data-data kita. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian interpreatif atau interpreative research, atau juga disebut dengan penelitian naturalistik. Jadi ketika teman-teman di luar sana mendengar istilah yang tadi, maka itu sama artinya dengan penelitian kualitatif. Nah, jadi itu tadi sekilas mengenai apa sih penelitian kualitatif. Selanjutnya pembahasan pokok kita itu kita akan masuk ke dalam pembahasan pokok kita, yaitu bagaimana proses-proses di dalam penelitian kualitatif. Nah, di dalam penelitian baik menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif, proses-proses ini wajib kita lalui. Di dalam penelitian kualitatif tersendiri, yang pertama yang harus kita lakukan atau yang harus kita temukan itu adalah, yang pertama itu adalah masalah. Nah, masalah di dalam penelitian kualitatif adalah masalah yang dibawa oleh peneliti yang masih remang-remang. Nah, kenapa dia masih remang-remang? Karena sifat dari penelitian kualitatif sendiri itu adalah tentatif. Artinya dapat berubah-ubah sesuai dengan lapangan, sesuai dengan keadaan atau situasi yang ada di lapangan. Nah,
Di dalam penelitian kualitatif sendiri akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti. Kenapa akan terjadi 3 kemungkinan? Karena tadi balik lagi sifat dari masalah dari penelitian kualitatif itu adalah dapat berubah. Nah, kemungkinan tersebut yang pertama itu adalah masalah yang dibawa oleh peneliti itu akan tetap. Nah, kenapa bisa masalah yang dibawa peneliti itu tidak berubah? Ataupun kenapa masalahnya tetap? Ketika peneliti menentukan masalah dan setelah dia masuk ke dalam lapangan ternyata data ataupun fakta yang didapatkan di dalam lapangan itu sesuai dengan masalah, maka itu akan menyebabkan masalah kita tidak berkembang, tetap gitu. Nggak ada yang perlu kita ubah di dalam masalah kita karena udah sesuai dengan yang kita dapatkan. Nah, jadi itu. Nah, jadi kemungkinan yang kedua, masalah dapat berkembang sesuai dengan keadaan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa masalah yang dibawa oleh peneliti itu tidak akan stuck atau tidak akan tetap. Dia akan berubah sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan nanti yang akan ditemukan oleh peneliti. Nah, jadi masalah yang kita udah bawa itu akan kita kembangkan, akan kita inovasi lagi yang harus sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi itu. Nah, yang ketiga, masalah bisa berubah total. Why? Kok bisa masalah kita berubah total? Pastinya iya. Karena kenapa? Ketika kita menentukan masalah dan ternyata masalah yang kita bawa itu tidak relevan sama sekali lagi yang harus sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi itu. Nah, yang ketiga, masalah bisa berubah total. Why? Kok bisa masalah kita berubah total? Pastinya iya. Karena kenapa? Ketika kita menentukan masalah dan ternyata masalah yang kita bawa itu tidak relevan sama sekali dengan yang ada di lapangan, maka secara otomatis masalah yang dibawa oleh peneliti itu akan berubah total. Kita akan kembali membuat masalah baru, mencari masalah yang baru yang lebih relevan dengan yang ada di lapangan. Nah, saya sudah punya dari penjelasan atau skema tentang bagaimana berubahnya masalah yang dibawa oleh peneliti sebelum dia masuk lapangan sampai dia ke setelah masuk lapangan. Tapi karena berhubung saya lagi di rumah, jadi gak ada LCD, jadi saya nggak bisa memaparkan lewat LCD. Saya akan menunjukkan bagaimana terjadinya perubahan masalah sebelum dan sesudah penelitian lewat buku ya. Nah, jadi kayak gini, saya akan tunjukkan seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Masalah kita akan berubah dimulai dari sebelum kita masuk ke dalam lapangan dan setelah masuk lapangan. Selanjutnya, proses yang akan kita lalui ketika kita melakukan penelitian yaitu adalah dengan menentukan fokus penelitian. Nah, di dalam penelitian kualitatif, sebelumnya kita harus tahu dulu, jadi teman-teman, apa yang dimaksud dengan fokus penelitian. Nah, fokus penelitian sendiri merupakan suatu pedoman penelitian yang digunakan dalam mengarahkan peneliti untuk menemukan, mengumpulkan, dan memecahkan masalah. Nah, jadi ketika kita sudah menentukan fokus penelitian kita, maka kita akan, sebagai peneliti, kita akan lebih mudah untuk melakukan research ataupun penelitian. Karena terlalu luasnya masalah di dalam penelitian kualitatif, maka peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Nah, demikian dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum, batasan masalah, dan fokus yang dapat digambarkan. Nah, jadi fokus penelitian di dalam penelitian kuantitatif itu disebut dengan batasan masalah. Supetri sekarang akan memberikan 4 alternatif untuk
menetapkan fokus. Mana dia? Yang pertama yaitu adalah menetapkan fokus permasalahan yang disarankan oleh informan. Nah, di sini ketika kita menjadi peneliti, maka kita akan disarankan untuk menentukan fokus penelitian itu dengan atas dasar saran dari informan. Karena itu akan lebih memudahkan kita untuk meneliti nanti data yang akan kita temukan itu masalah yang kita angkat itu akan lebih sesuai lagi dengan data yang ada di dalam lapangan. Itu atas dasar informasi dari informan. Nah, yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu, organizing domain. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan impact. Nah, jadi ini juga perlu kita perhatikan teman-teman. Ketika kita menentukan fokus penelitian, maka yang harus kita pertimbangkan itu adalah fokus penelitian kita itu nanti ketika kita meneliti itu hasil penelitian kita itu bisa dikembangkan oleh generasi kita selanjutnya. Nah, jadi hasil penelitian kita itu tidak sia-sia. Dan yang keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang ada. Nah, yang keempat ini yang terakhir yang harus kita perhatikan di dalam menentukan fokus penelitian menurut Spradley itu adalah kita harus menentukan fokus berdasarkan permasalahan dengan teori-teori yang udah ada. Kenapa? Karena ketika kita mengangkat masalah dan ternyata teori-teori tentang permasalahan yang kita angkat itu tidak ada, itu akan membuat kita menjadi kewalahan di dalam mencari referensi ataupun mencari teori-teori yang akan mendukung data-data yang akan kita kumpulkan. Nah, jadi itu teman-teman cara kita untuk menentukan fokus penelitian. Nah, selanjutnya, tahap selanjutnya yang akan kita lakukan dalam proses penelitian yang khususnya penelitian kualitatif itu adalah menentukan judul. Nah, judul dalam penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan gitu. Jadi, dengan demikian judul penelitiannya itu harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam kita menentukan fokus penelitian, kita harus benar-benar mengetahui mana yang benar-benar bisa kita teliti, sehingga nanti ketika kita akan mengangkat judul, maka kita sudah benar-benar tahu nih apa yang saya teliti. Judulnya kita pun tidak akan ngambang, sehingga dalam penelitian kita nanti akan jelas terarah kemana kita akan meneliti dan apa yang harus saya teliti gitu. Nah, setelah kita mendapatkan judul penelitian, maka kita akan bisa melakukan penelitian. Itu adalah mencari masalah. Nah, masalah itu sendiri secara sederhananya itu adalah sesuatu misalkan kayak gini, sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan, aturan yang tidak dijalankan. Nah, itu secara sederhana masalah itu seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah menentukan rumusan masalah. Nah, di dalam penelitian kualitatif itu rumusan masalah disebut sebagai dengan fokus penelitian. Yang ketiga itu adalah menentukan judul penelitian. Nah, jadi tahap-tahap seperti itu yang harus kita lalui di dalam penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya, di dalam buku metode penelitian karya dari dosen kita ya, Pak Zainul Arifin, ini sangat memudahkan saya sekali untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman bagaimana proses penelitian itu sendiri. Nah, di dalam buku ini sudah dijelaskan ada skema penelitian kualitatif untuk kita lebih memahami kembali bagaimana penelitian kualitatif itu sendiri. Jadi kembali saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana skema penelitian kualitatif. Nah, itu tadi. Nah, jadi saya akan jelaskan sekarang skema penelitian kualitatif. Pertama, tahap deskripsi. Tahap deskripsi ini di sini kita akan melakukan identifikasi masalah.
Di sini kita akan memilih masalah mana sih yang harus saya angkat, masalah mana sih yang tepat untuk saya jadikan di dalam penelitian saya gitu. Yang kedua itu tahap reduksi. Tahap reduksi di sini tahapnya itu akan setelah identifikasi kita akan penetapan fokus masalah. Setelah itu akan kita membuat rumusan masalah. Seperti yang saya jelaskan tadi, tapi ini adalah skemanya ya biar teman-teman lebih paham gitu. Selanjutnya itu adalah tahap seleksi. Ketika sudah kita melakukan rumusan masalah, maka kita akan melakukan pengumpulan data gitu. Kita harus mengumpulkan data. Setelah itu pengolahan data dan pemaknaan data. Jadi data yang sudah kita dapatkan itu kita olah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi benar-benar relevan gitu, benar-benar aktual dan benar-benar baik data yang kita lakukan. Kita bisa mengerti memaknai ataupun mengerti data yang kita dapatkan tersebut. Selanjutnya itu pemunculan teori atau asumsi-asumsi. Nah, jadi setelah kita mengerti, memaknai data yang kita dapatkan, di sini kita akan memunculkan teori-teori yang bisa menunjang data-data kita, data hasil penelitian kita. Selanjutnya, setelah semuanya baru kita akan melakukan pelaporan penelitian. Jadi itu tadi teman-teman tahap deskripsi, tahap skema dari penelitian kualitatif itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman yang ingin lebih mendalami lagi apa itu bagaimana metodologi penelitian, saya sarankan untuk lebih mendalami buku ini lagi karena ini sangat bermanfaat untuk kita semua gitu. Jadi itu dulu teman-teman, semoga bisa bermanfaat apa yang saya deskripsikan, apa yang saya jelaskan tadi itu bisa teman-teman semua mengerti. Dan saya sebenarnya juga masih belajar, kita sama-sama belajar, dan saya harapkan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa mewakili rasa kangen kita untuk bisa bertemu walaupun lewat video. Semoga bermanfaat, dan juga kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang masih belum teman-teman mengerti, silahkan teman-teman tanyakan dan kita diskusikan bersama-sama gitu. Di dalam penyampaian tadi saya yakin saya masih memiliki banyak kekurangan, saya masih salah kata, cara saya yang salah, ataupun pemahaman saya tentang proses penelitian ini masih salah gitu. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih kembali lagi kepada dosen Pak Zainal Arifin yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.